Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul menikmati dosa. Semua orang pasti tahu apa artinya menikmati dosa, karena ini merupakan irama hidup yang dimiliki semua manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang pasti mengalami. Menikmati dosa artinya menikmati hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Memang menyenangkan daging kita, menyenangkan jiwa kita, tapi itu membawa kita kepada kebinasaan. Pasti kita mengalaminya. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan pasti telah pernah hidup di dalam dosa. Dan mungkin sekarang masih hidup dalam dosa. Sehingga hal itu menjadi ikatan seperti candu. Ya, misalnya kesukaan seseorang itu makanan jenis tertentu, makanan itu menjadi candu. Apalagi kalau terkait dengan alkohol, narkoba, dan sejenisnya, pasti itu akan menjadi ikatan yang pada akhirnya benar-benar membunuh. Merusak fisik, merusak jasmani, membunuh. Ya. Banyak orang, saudaraku sekalian, mengalami, bahkan menikmati dosa secara terus-menerus sampai mati. Ini mengerikan sekali, sebab orang yang menikmati dosa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yerusalem baru hanya untuk orang-orang kudus yang tidak bercacat, tidak bercela. Kalau dosa bisa dinikmati, kesucian pun juga mestinya bisa dinikmati. Satu pihak dosa bisa nikmati, tapi pihak yang lain kesucian juga bisa dinikmati. Tapi faktanya sedikit sekali orang yang benar-benar menikmati kesucian sampai menjadi kecanduan terhadap kesucian itu. Ini yang harus kita mengerti, saudaraku. Kesucian itu bisa dinikmati. Bagaimana kita bisa menikmati kesucian? Yang pertama, dimulai dari tekad, dari komitmen untuk menyenangkan hati Allah. Ya, hal ini adalah pilihan. Kita harus memilih antara menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan hati Allah. Kita harus memilih. Kita menyenangkan diri sendiri, memuaskan keinginan daging, atau menyenangkan hati Allah. Kita harus memilih dan menetapkan hati, walaupun kita masih ada dalam kodrat dosa, bahkan masih jatuh bangun, tapi kita bisa berkomitmen untuk memilih hidup suci. Artinya memilih untuk menyenangkan hati Allah. Itu harus kita putuskan, bukan orang lain. Kita sendiri yang harus memutuskan dan menetapkan hati. Artinya memilih untuk menyenangkan hati Allah. Itu harus kita putuskan ya, bukan orang lain ya. Kita sendiri, saudara. Kalau kita berani mengambil keputusan untuk menyenangkan hati Allah dalam segala hal dan setiap saat, berarti kita benar mengasihi Allah. Kita bisa belum sempurna, tapi kita bisa menetapkan hati untuk mengasihi Allah. Dan orang yang mengasihi Allah ini pasti akan dibawa Tuhan kepada proses, kepada kesempurnaan. Kalau dia berbuat salah, dia akan merasa tersiksa sekali, dan hal itu akan mendorong dia untuk keluar dari dosa. Di dalam perjalanan hidup, ya, kita akan mendapat banyak tantangan, godaan, cobaan, dan tawaran-tawaran kenikmatan. Kenikmatan dunia atau kesempatan-kesempatan untuk memuaskan keinginan daging dan keinginan jiwa kita. Di situ kita bergelut, bergumul. Ya, seringkali kita jatuh bangun di sini. Tapi jangan berhenti berkomitmen untuk mengasihi Allah. Komitmen kita untuk menyukakan hati Allah harus diupdate setiap hari. Diupdate artinya harus dibaharui setiap hari. Ini pertama, komitmen. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menikmati kesucian Allah kalau kita memilih untuk taat? Ini sama juga dengan kita memilih hidup suci. Pada saat kita mendapat kesempatan berbuat dosa, di mana pasti Tuhan akan mengizinkan kita mendapat peluang untuk memuaskan diri kita. Di mana kelemahan kita, disitulah Tuhan akan menguji. Iblis pasti mencobai kita di titik kelemahan kita seperti yang dialami Ayub. Iblis berusaha menjatuhkan Ayub dengan pencobaan. Tapi dari sisi lain, Allah menguji untuk meningkatkan kualitas hidup Ayub. Jadi ketika kita mendapat kesempatan berbuat dosa, lewat kesukaan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita harus mulai berkata tegas, tidak. Itu menyakitkan diri kita, itu menyakitkan daging kita.
tapi itu menyenangkan hati Allah. Sebaliknya, jika kita memilih untuk memuaskan diri sendiri, kita tidak berkata tidak untuk dosa, tetapi kita berkata ya, wah itu bahaya. Kita akan terjerat di situ, menjadi candu nanti yang membinasakan. Kita harus berkata tidak terhadap dosa, walau sakit. Memang sakit pada mulanya, tapi kalau itu terus berlangsung dalam hidup kita, akhirnya kita bisa merasakan kekudusan itu suatu kenikmatan. Kita bisa menghayati tidak ada kehidupan yang lebih indah dari kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Dia. Yang ketiga, saudara, kebenaran firman yang merubah pola pikir kita. Bagaimana kita memiliki kekuatan batin untuk berkata tidak? Sebab pada waktu kita berdoa, kita ke gereja, kita bertemu orang, kita mudah berkata, aku mau hidup suci. Tetapi ketika kita mendapat kesempatan berbuat dosa, di mana tidak ada mata yang melihat kita, tidak ada orang yang tahu kita melakukan, tidak mudah untuk mencapai kesucian loh pada waktu kita mendapat kesempatan berbuat dosa dan tidak ada orang yang melihat. Lalu bagaimana kita memiliki kekuatan batin untuk menolak dosa? Bagaimana kita bisa berintegritas untuk tetap berkata tidak terhadap dosa? Ya tentu kebenaran firman Tuhan yang kita asup, di mana mindset kita dirubah, paradigma berpikir kita dirubah, lalu kita bisa menjadi muak, benci terhadap dosa. Dalam hal ini terjadi proses ya menolak dosa. Jadi harus ada pembaharuan pikiran untuk membangun kebencian terhadap dosa. Ya, kalau tidak ada itu nggak bisa. Contohnya begini, kalau orang memiliki kelemahan fisik diabetes, dia harus berkata tidak untuk gula dan makanan yang berkadar gluten, gula tinggi. Ya, bagaimana bisa memiliki kekuatan untuk menolak? Ya, mindsetnya dirubah. Cara berpikir dirubah, paradigma berubah. Dia belajar mengenai gizi dan makanan-makanan sehat. Ketika melihat gula atau makanan yang berkadar gluten, gula tinggi, dia memandangnya seperti racun. Dan otomatis, saudaraku, dia bisa menolak. Memang lidah masih bisa menikmati manis, tapi jiwanya mengatakan tidak. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita belajar kebenaran, kita memahami kebenaran sehingga terbangun cara berpikir yang membuat kita melihat dosa seperti racun. Daging kita memang bisa menikmati, tetapi cara berpikir kita berubah. Dosa itu jadi memuakkan, menjijikkan, walaupun daging kita masih bisa menikmati. Kalau diempankan di daging masih bisa dinikmati. Dan kalau orang jatuh lagi dalam dosa, maka dia akan makin terjerat. Dia akan makin terjerat dan bisa tidak akan pernah meninggalkan. Jadi sekali hidup suci, tetaplah kita berkomitmen untuk hidup suci. Dan ini melalui proses yang tidak bisa kita capai dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Harus lewat dalam perjuangan panjang. Oleh sebab itu, selagi Tuhan masih memberi kesempatan, kita harus berjuang untuk ini. Ya, tidak ada kehidupan yang lebih indah dari kehidupan menjaga kesucian dan kekudusan. Kekudusan itu bisa dinikmati, saudara. Menit pertama, menit kedua, menit ketiga, jam pertama, jam kedua, harus terus menjaga kesucian. Dan ketika kita berbuat dosa atau berbuat salah di menit yang kesekian, di jam yang kesekian, kita harus mengakui dosa itu dan berdamai dengan Allah. Kita harus minta ampun. Dan kita harus kembali membenahi diri, dan Roh Kudus akan menuntun kita. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kesucian seperti yang dikehendaki Allah. Akhirnya kita bisa hidup dalam kekudusan dan tidak hidup di dalam dosa. Memang pada awalnya memang masih bisa jatuh bangun, saudara ya. Tidak mudah bisa jatuh bangun. Kita tidak bisa langsung bisa hidup suci, bisa jatuh bangun, tapi lambat laun kita bisa hidup dalam kesucian. Kita tidak bisa hidup lagi dalam dosa. Luar biasa. Akhirnya kita bisa hidup dalam kekudusan dan kesucian dan menikmati kesucian itu sebagai kebutuhan lebih dari segala kebutuhan. Nah, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.